Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam program Kominfo Newsroom. Kita awali informasi yang pertama pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan modeling budidaya ikan nila salin yang dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan di kawasan Karawang, Jawa Barat. Dalam sambutannya, Presiden berharap dengan diresmikannya modeling budidaya ikan nila salin ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Presiden Joko Widodo meresmikan model kawasan tambak budidaya ikan nila salin di Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Desa Pusaka Jaya Utara, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat pada Rabu 8 Mei 2024. Dalam sambutannya, Presiden menyoroti potensi besar tambak yang telah lama tidak dimanfaatkan di sepanjang pantai utara Jawa dan memanfaatkan potensi tersebut dengan mengalihfungsikan tambak udang yang sudah tidak produktif menjadi tambak ikan nila. Presiden juga mengapresiasi langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terlebih dahulu membuat model untuk mengetahui manfaat yang akan dihasilkan. Dengan meraup anggaran sekitar 13 triliun rupiah, Presiden optimis bahwa anggaran tersebut dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menggerakkan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan pekerjaan yang luas untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Saya kira akan mengangkut tenaga kerja yang sangat gede sekali, membuka lapangan kerja yang sangat besar sekali. Saya kira 13 triliun bukan uang yang banyak. Sehingga nanti akan kita lihat ini dulu, kemudian kalau memang sangat visible, ya akan saya siapkan di APBN 2025, 2026, dan saya akan bisikin pada pemerintah baru, pada presiden terpilih agar mimpi besar ini betul-betul bisa direalisasikan. Pemirsa, usai diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, modeling budidaya ikan nila salin yang berada di Karawang, Jawa Barat ditargetkan akan menghasilkan 10 juta ton ikan per tahun. Target ini rencananya akan diiringi dengan perluasan lahan tambak hingga 150 hektar dari sebelumnya yang hanya 83 hektar. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menargetkan modeling budidaya ikan nila salin yang berada di Karawang, Jawa Barat dapat menghasilkan 10 ton ikan per tahun, dengan siklus panennya memakan waktu hingga 8 bulan. Trenggono menuturkan target panen 10.000 ton ini akan diiringi dengan rencana perluasan lahan tambak dari seluas 83 hektar menjadi 150 hektar di kawasan Karawang. Ia pun meminta berat ikan yang dipanen di tambak tersebut tidak kurang dari 1 kg per ekor, yang bertujuan agar bisa diproduksi menjadi filet atau daging tanpa tulang dan sisi. Di sisi lain, pihaknya akan memanfaatkan potensi lahan tambak seluas 78.000 hektar di kawasan Pantura menjadi tambak nilai salin, yang diprediksi mampu memproduksi 4 juta ton ikan nila salin per siklus. Untuk itu, pemerintah akan mengajak para pelaku industri untuk bekerja sama memanfaatkan hasil panen ikan nila salin. Sebab saat ini tambak ikan nila salin banyak dikelola skala kecil dengan hasil panen sekitar 1,3 juta ton, dengan 90% dari hasil panen tersebut dialokasikan untuk kepentingan lokal. Dan sekarang dengan modeling nila salin ini kami berharap 78.000 ini kita garap. Kalau ini kita selesaikan terus, maka jumlah yang bisa kita produksi tidak kurang dari 4 juta ton per tahun yang bisa kita produksi, dan tentu ini akan menjadi nilai ekonomi yang sangat tinggi untuk kepentingan ekonomi ke depan. Usai meninjau fluktuasi harga pangan di Pasar Baru Karawang, Jawa Barat, Presiden menyampaikan pemerintah sudah mengantisipasi dampak musim kemarau dengan membangun sumur pompa di sejumlah titik krusial lahan pertanian. Pembuatan sumur pompa sebagai langkah mitigasi untuk mencegah kekeringan yang berpotensi menyebabkan gagal panen.
Menghadapi musim kemarau yang melanda di beberapa wilayah di Indonesia, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pemerintah telah mengantisipasi hal tersebut dengan membangun sumur-sumur pompa di sejumlah titik krusial lahan pertanian sebagai langkah mitigasi untuk mencegah kekeringan yang berpotensi menyebabkan gagal panen. Dalam keterangan persnya, Presiden mengatakan pembuatan sumur pompa difokuskan pada titik-titik yang berkaitan dengan pertanian dan lahan tanam padi, yang mana pembuatannya sudah dimulai oleh dua kementerian yakni Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian. Untuk kemarau ini kita telah mengantisipasi dengan membuat sumur-sumur pompa di titik-titik yang kemungkinan sudah kita hitung akan kekurangan air, terutama di titik-titik yang berkaitan dengan pertanian, dengan beras. Sudah dimulai oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian PU. Adapun terkait dengan ketersediaan beras, Presiden mengklaim bahwa stok beras di gudang Badan Urusan Logistik sudah cukup dengan stok saat ini mencapai 1,6 juta ton, di mana jumlah ini mengalami peningkatan dari persediaan sebelumnya yang hanya berkisar 1,2 juta ton hingga 900.000 ton saja. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Presiden Joko Widodo memastikan izin ekspor konsentrat tembaga oleh PT Freeport Indonesia akan diperpanjang. Perpanjangan ini menyusul adanya pembangunan smelter yang dibuat PT Freeport dalam mendukung hilirisasi dalam negeri. Dalam keterangan pers usai melakukan peresmian modeling kawasan tambak budidaya ikan nila salin di Karawang, Jawa Barat, Presiden Joko Widodo menyatakan izin ekspor PT Freeport Indonesia yang berakhir pada 31 Mei 2024 akan diperpanjang. Perpanjangan tersebut tidak terlepas dari kinerja Freeport dalam membangun smelter. Meski belum mengungkapkan perpanjangan sampai berapa lama, namun sebelumnya pemberian relaksasi ekspor konsentrat tembaga sudah diberikan kepada Freeport dan Aman Mineral untuk menghargai pembangunan smelter yang telah dibuat guna mendukung hilirisasi. Ya terus dong, tetap diperpanjang. Hanya kita ini masih berhitung mengenai dikenakan berapa. Tapi yang patut juga kita hargai, Freeport maupun Aman itu telah membangun smelter dan sudah selesai hampir 100%. Presiden menambahkan pemerintah terus memantau progres pembangunan smelter. Untuk izin relaksasi ekspor konsentrat tembaga berada di ranah Menteri Perdagangan. Ya nanti urusannya Pak Menteri Perdagangan, tapi saya kira dengan selesainya smelter itu menunjukkan keinginan kuat mereka untuk hilirisasi, untuk downstreaming di dalam negeri. Saya kira itu bagus sekali dan itu harus dihargai loh ya. Sebagaimana diketahui, Indonesia melarang ekspor mineral mentah termasuk tembaga per Juni 2023. Pemberian relaksasi ekspor hanya berlaku untuk perusahaan dengan progres pembangunan smelter di atas 50% per Januari 2023. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lainnya, tetaplah di Kominfo Newsroom.